Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang terkasih dimanapun Saudara berada. Mari bersama malam hari ini kita bersama-sama bersatu hati menaikkan pujian dan syukur bagi Tuhan malam hari ini. Saya percaya bahwa kita semua mengalami begitu banyak kebaikan Tuhan. Mari bersama-sama, sebab itu malam hari ini kita mau naikkan setiap hati kita. Kita bawa setiap persembahan kita yang terbaik bagi Tuhan. Mari bersama kita satu hati di dalam doa. Kami bersyukur, terima kasih buat malam hari ini Tuhan. Kami bersyukur untuk setiap kebaikan dan pertolongan Tuhan sepanjang hari ini. Terima kasih kalau kami boleh menerima begitu banyak kebaikan dan kekuatan daripada Tuhan. Kami disanggupkan melewati setiap perkara lepas perkara atas hidup kami sampai hari ini. Kami tahu bukan oleh karena kuatan gagah kami, tapi semua oleh karena kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan, anugerah Tuhan atas hidup kami. Sebab itu ajar hati kami bersyukur Tuhan. Biar malam hari ini kami mau menaikkan setiap pujian kami. Biar setiap nyanyian hati kami itu yang menyenangkan hati Tuhan. Malam hari ini kami datang dengan hati yang bersyukur. Terima kasih kami untuk semua yang Tuhan perbuat atas hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami mau selalu mengucap syukur karena kami tahu bahwa kebaikan Tuhan tidak pernah berhenti sampai hari ini. Setiap hari kami melihat betapa besar kemurahan lepas kemurahan Tuhan atas hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Segala pujian kami bagimu, kami mau datang bersyukur Tuhan. Ajar hati kami selalu berseru, naikkan pujian hanya kepadamu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Ini ucapan syukur kami. Ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan. Anugerahmu mempesonaku. Katakan selalu dan selalu, selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di matamu. Ku mau selalu bersyukur. Kami bersyukur Tuhan. Terima kasih Bapa. Anugerahmu mempesonaku. Kami mau selalu dan selalu Kau angkat hatiku. Amin. Kau membuatku berharga di matamu. Ku mau selalu bersyukur. Kami bersyukur buat setiap kebaikan-Mu atas hidup kami Tuhan. Anugerahmu mempesonaku. Haleluya. Selalu dan selalu Kau angkat hatiku. Amin. Kau membuatku berharga. Lagi bersama-sama dengan segenap hati, mari nyatakan terima kasih Tuhan kepadamu. Anugerahmu mempesonaku. Selalu dan selalu Kau angkat hatiku. Ya Tuhan, Kau membuatku berharga. Mari dengan segenap hati. Ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan. Kami bersyukur, terima kasih Tuhan yang Kau lakukan atas setiap kami. Selalu dan selalu Kau angkat hati. Kau membuatku berharga di
matamu. Sekali lagi bersama mari katakan, ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan. Anugerah-Mu mempesonaku. Setiap hari, setiap waktu, setiap jam dalam hidup kami Tuhan. Kau angkat hati, selalu ada pengharapan yang Tuhan beri bagi kami. Berharga di matamu. Kami bersyukur. Setiap hari kami melihat perbuatan-Mu yang ajaib atas hidup kami Tuhan. Kami bersyukur, terima kasih Tuhan. Dalam situasi apapun, dalam keadaan apapun kami saat ini, ajar hati kami senantiasa mengucap syukur Tuhan. Karena kami tahu bahwa senantiasa Engkau menyediakan apa yang terbaik bagi hidup kami. Terima kasih Bapa. Oh, ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan. Anugerah-Mu mempesonaku. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Selalu dan selalu Kau angkat hati, Kau membuatku berharga di matamu. Lagi bersama-sama kata, ku Mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan. Anugerah-Mu mempesonaku. Selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di matamu. Lagi bersama katakan, oh, ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan. Anugerah-Mu mempesonaku. Selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di matamu. Setiap hari kami melihat kebaikan-Mu atas hidup kami. Setiap hari kami menikmati kasih Tuhan. Kami bersyukur. Kami hidup dalam anugerah-Mu Tuhan. Kami hidup oleh karena kasih-Mu. Segenap hati kami berseru. Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur. Oh, Yesus, apa arti hidupku? Mari naikkan pujian ini kami. Kau tak berikan nyawamu Yang terbaik tersedia bagiku. Amin Tuhan. Ku bersyukur atas kasih karunia-Mu. Sama-sama mari katakan, oh Yesus, apa arti hidupku? Bila Kau tak berikan nyawamu yang terbaik tersedia bagiku. Ku bersyukur
bersyukur atas kasih-Mu, atas kasih-Mu, Yesus, apa arti hidupku bila Kau tak berikan nyawamu yang terbaik Kau tersedia bagiku. Ku bersyukur atas kasih-Mu. Mari, Yesus, apa arti hidupku bila Kau tak berikan nyawa yang terbaik tersedia bagiku. Ku bersyukur. Mari sama-sama dengan segenap hati naikkan pujian ini. Mari bersama katakan, Yesus, apa arti hidupku bila Kau tak berikan nyawa yang terbaik tersedia Kau sediakan bagiku. Mari sama-sama dengan segenap hati kami katakan, Tuhan, oh Yesus, apa arti hidupku bila Kau tak berikan nyawamu yang terbaik tersedia bagiku. Hati kami bersyukur, Tuhan, Ku bersyukur atas kasih karunia-Mu, Tuhan. Besar kasih setia-Mu atas hidup kami. Bahkan masa di mana kami tidak setia, Kau tetap setia atas hidup kami, Tuhan. Kau menyediakan apa yang terbaik bagi setiap hidup kami. Ajar hati kami selalu bersyukur buat kasih-Mu, Tuhan. Oh Yesus, kami berseru, terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Sama-sama, Yesus, apa arti hidupku bila Kau tak berikan nyawamu yang terbaik, amin, tersedia bagiku. Ku bersyukur atas kasih-Mu, Yesus, apa arti hidupku, Tuhan. Kau tak berikan nyawamu, Tuhan, Engkau sediakan yang terbaik bagi setiap kami. Kami tidak ragu, kami tidak takut, karena kami tahu bahwa Engkau menyediakan apa yang terbaik bagi setiap hidup kami. Atas kasih karunia-Mu. Sekali lagi bersama naikkan pujian ini, mari nyatakan, oh Yesus, apa arti hidupku, Tuhan, bila Kau tak berikan nyawa yang terbaik Kau sediakan bagi setiap kami, Tuhan. Kami bersyukur. Terima kasih Tuhan. Sekali lagi bersama-sama naikkan pujian-Mu, katakan, Yesus, apa arti hidupku, oh
tersedia bagiku. Ku bersyukur atas kasih karunia-Mu. Memilih Engkau Tuhan adalah bagian yang terbaik, yang tak tergantikan. Engkaulah segalanya Tuhan dalam hidup kami. Mari sama-sama kita sembah Dia. Mari datang dengan segenap hati kita. Malam ini sama-sama nikmati hadirat-Nya. Tuhan, Tuhan, kami mau menikmati Engkau. Dimanapun kami berada pada malam hari ini Tuhan, biarlah hadirat-Mu memenuhi setiap kami. Yes, Jesus. Oh, haleluya. Memilih Engkau bersama dengan-Mu Tuhan Yesus. Memilih-Mu bagian yang terbaik selamanya, tak akan terganti harta yang paling berharga, paling berharga hanya Engkau, Engkau Yesus selamanya. Memilih-Mu bagian yang terbaik, amin, selamanya tak akan terganti. Yes, Jesus. Harta yang paling berharga hanya Kau Yesus selama-lamanya. Mari dengan segenap hati kita memilih-Mu, yes, yang terbaik selamanya, tak akan terganti. Harta yang paling berharga, harga hanya Kau Yesus selamanya. Sekali lagi mari dengan segenap hati kita. Memilih-Mu bagian yang terbaik selamanya, tak akan terganti, tak akan terganti. Harta yang paling berharga, paling berharga hanya Kau Yesus selamanya. Yesus Tuhan, haleluya. Memilih-Mu bagian yang terbaik selamanya, tak akan terganti. Harta yang paling berharga hanya Kau Yesus selamanya. Terima kasih Tuhan buat malam hari.
Terima kasih Bapak, kami mengucap syukur buat malam hari ini kami boleh ada di Mezbah Doa, semua karena anugerah Tuhan. Tuhan pimpin kami untuk kami boleh sama-sama belajar firman-Mu, mendengarkan kesaksian yang kami percaya membangun iman kami. Kami berdoa Tuhan, biarlah hari-hari ini Tuhan bawa kami semakin hari semakin dekat dengan Engkau, mengerti rencana dan kehendak-Mu di dalam hidup kami. Urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya, di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Haleluya, amin, amin. Amin. Iya, shalom saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus. Puji Tuhan, kita boleh berjumpa kembali malam ini di Mezbah Doa, semua karena anugerah Tuhan. Baik, kita akan sama-sama melanjutkan pembacaan firman Tuhan. Namun seperti biasa saya akan bacakan kesaksian yang sudah masuk terlebih dahulu. Yang pasti kesaksian akan membangun iman percaya kita kepada Tuhan. Shalom Ibu Debbie Basjir, saya Diana. Saya sebenarnya tidak tahu lewat mana saya harus mengirimkan kesaksian. Namun di kolom komentar YouTube Ibu atau ada WA, ya jadi saya putuskan untuk kedua kalinya saya mengirimkan kesaksian melalui WA konseling Ibu. Terima kasih sebelumnya, Tuhan memberkati Bu. Ya, saya berumur 21 tahun, Diana ya, 21 tahun saya pengikut Mezbah Doa dari akhir tahun 2021. Saya mau bersaksi tentang kebaikan Tuhan dan mujizat Tuhan Yesus dalam hidup saya, Bu. Ini adalah kesaksian yang kedua saya, ya. Satu kali saya mengalami gatal-gatal pada tubuh saya, ya, ketika cuaca dingin dan ketika saya berkeringat. Saya juga mengalami gatal-gatal ya di bagian tubuh yang vital. Sudah hampir 4 bulan. Ya, saya mengalami itu sangat menyiksa sekali. Sebelumnya saya tidak pernah mengalami gatal-gatal yang seperti ini di tubuh saya. Gatal pada tubuh saya itu ya sembuh saat saya minum obat alergi. Tetapi ya nanti kalau obatnya sudah selesai reaksinya kambuh lagi. Ya awalnya saya pikir ini hanya gatal-gatal biasa yang akan sembuh dengan sendirinya. Mungkin saya tunggu beberapa saat saja. Tetapi setelah lewat dari 2 bulan tidak juga sembuh. Waduh ya, 2 bulan gatal-gatal saudara. Lalu saya pikir mungkin ini gatal-gatal karena hormon di tubuh saya yang tidak seimbang. Mungkin juga karena siklus haid saya sempat mundur dari awal ya ke akhir bulan. Namun setelah saya mendapatkan ya bulanan saya sudah normal, tapi kok gatal-gatal itu masih berlanjut, bahkan ya terus berlanjut. Sudah berbagai macam salep saya coba karena saya juga bekerja di apotik ya. Tapi saya tidak sembuh juga. Rasanya ingin saya menangis ya ketika gatal-gatal itu datang, rasanya saya tidak sanggup ya. Saya tidak kuat, bahkan rasa gatalnya itu ya kalau datang benar-benar saya tidak kuat. Sampai mempengaruhi aktivitas saya, sangat-sangat terganggu ketika gatal-gatal itu datang. Saya berdoa kepada Tuhan ya. Saya berkata, Tuhan saya ini ikhlas mengalami sakit ini, asalkan jangan sampai mengganggu pekerjaan saya, sebab itu adalah tanggung jawab saya di dalam saya bekerja. Saya berdoa Tuhan beri saya kekuatan untuk mengalami ya sakit tersebut. Karena tanpa kekuatan Tuhan semua tidak akan bisa saya bertahan ya di dalam ya pergumulan ini. Kadang saya rasanya malu ya bila saya harus menggaruk-garuk di tempat umum. Tapi saya terus berkatakan Tuhan ya saya percaya Tuhan tidak akan mempermalukan saya. Setiap orang yang berharap kepadanya itu pasti ya Tuhan mendengar. Saya juga tidak tahu apa sebenarnya yang terjadi saya tidak tahu apa yang terjadi jika memang gatal-gatal yang saya alami ini parah ya, atau berbahaya, maka saya bilang Tuhan sendirilah yang akan menjamah dan menyembuhkan ya, dan Tuhan tolong beri saya petunjuk untuk saya datang ke dokter mana. Karena saya tidak berani mengatakan kepada orang tua saya hanya menyimpan dan merasakan sendiri ya bersama Tuhan. Sampai terlintas di pikiran saya kalau doa dan usaha di dunia ini sudah saya lakukan tapi tidak sembuh, maka ya lakukanlah usaha surgawi, usaha iman ya. Saya mengangkat perjamuan kudus, Bu.
Walaupun saya hanya menggunakan air putih dan roti, tapi saya perkatakan dengan iman. Saya percaya bukan soal medianya yang Tuhan lihat, tetapi iman dan hati saya. Seperti yang sering Ibu Debbie katakan, kita harus mencari Tuhan sendiri dan jangan titip-titip doa. Saya selalu teringat akan kata-kata Ibu itu, kalau kita rindu untuk disembuhkan, maka Tuhan itu terlebih rindu untuk menyembuhkan kita. Saya imani itu, Bu. Sampai saat ini setelah saya mengangkat perjamuan kudus, betapa Tuhan Yesus itu baik, dan Tuhan itu ajaib. Hingga gatal-gatal saya sudah disembuhkan Tuhan. Lebih baik lagi keadaan saya, tidak separah dulu, Bu. Perlahan namun pasti Tuhan menyembuhkan. Tuhan Yesus baik dan mujizatnya nyata bagi orang-orang yang mau berharap dan mengandalkan Dia. Saya mengucap syukur dan berterima kasih untuk Ibu. Biarlah lewat pelayanan Ibu terus menjadi berkat bagi banyak orang dan nama Tuhan akan dipermuliakan. Amin, amin, amin. Wow, luar biasa saudara Tidak gampang loh sakit gatal-gatal sampai 2 bulan. Itu rasanya pasti mengganggu sekali. Tapi ketika kita sungguh-sungguh berharap dan percaya benar. Kenapa saudara saya selalu berkata, jangan cari manusia. Jangan berharap kepada manusia, tetapi datang pada Tuhan sendiri. Karena Tuhan itu menunggu kita, kapan kita mau datang kepada Tuhan. Dan Tuhan itu Tuhan yang turut bekerja dalam segala hal untuk kebaikan kita. Ketika saudara sungguh-sungguh percaya, maka Tuhan itu juga melihat iman kita. Dan tidak ada satupun yang sia-sia waktu kita memang mau bayar harga, waktu kita memang mau sungguh-sungguh datang kepada Tuhan, maka Tuhan pasti mendengar. Terima kasih kesaksiannya namanya Diana. Tuhan memberkati dan biarlah kita mulai setia terus kepada Tuhan, kesaksiannya menjadi berkat. Baik saudara, kita akan lanjutkan pembacaan firman Tuhan. Kemarin kita sudah selesai dengan 1 Tawarik pasal yang ke-10 tentang Saul mati. Kita semua sudah membaca Saul mati bunuh diri. Karena tadinya dia menyuruh pegawainya pembawa pedangnya untuk menusuk dia dengan pedangnya. Tapi pegawainya tidak mau dan dia segan terhadap Saul. Akhirnya Saul menancapkan pedangnya ke tanah dan dia menjatuhkan diri di atas pedangnya. Dan dia mati bunuh diri. Itulah saudara akibat dari Saul yang begitu jahat. Terus mengejar Daud, ingin membunuh Daud. Sehingga dia mati dengan kesalahannya. Sehingga berakhir dengan bunuh diri. Dan kita lanjut sekarang 1 Tawarik pasal yang ke-11. Ketika Saul mati, Daud menjadi raja atas Israel. 1 Tawarik pasal 11 ayat yang pertama. Lalu berkumpullah seluruh Israel kepada Daud di Hebron dan berkata, ketahuilah kami ini darah dagingmu. Telah lama ketika Saul memerintah, engkaulah yang memimpin segala gerakan orang Israel dan Tuhan Allahmu telah berfirman kepadamu, engkaulah yang harus menggembalakan umatku Israel dan engkaulah yang menjadi raja atas umatku Israel. Kita tahu bersama bahwa memang Tuhan sudah menetapkan Daud untuk menjadi raja, tetapi Saul tidak ingin digantikan. Bahkan Saul terus berusaha membunuh Daud sehingga Daud tidak mendapat kesempatan. Tetapi seluruh orang Israel tahu akan hal itu dan mereka memang percaya bahwa Daud adalah sungguh-sungguh orang yang dipilih Tuhan. Maka ayat 3 dikatakan, maka datanglah semua tua-tua Israel menghadap raja di Hebron, lalu Daud mengadakan perjanjian dengan mereka di Hebron di hadapan Tuhan. Kemudian mereka mengurapi Daud menjadi raja atas Israel seperti yang difirmankan Tuhan dengan perantaraan Samuel. Memang saudara, ketika kita akan menggenapi janji Tuhan tidak mudah. Tuhan sudah berfirman dan berjanji bahwa Daud akan diangkat menjadi raja. Tapi ternyata untuk semua itu terjadi tidak mudah. Saul terus mengejar Daud, tapi Daud terus percaya kepada Tuhan. Bahkan dia tidak melakukan yang jahat. Ketika dia punya kesempatan untuk membunuh Saul, dia tidak melakukan hal itu karena dia percaya kalau Tuhan yang berjanji, maka Tuhan juga yang akan buka jalan. Sampai akhirnya Daud mendapatkan singgasana tahta kerajaan karena Saul mati bunuh diri. Dan akhirnya para tua-tua Israel berkumpul, mereka mengurapi Daud menjadi raja, mengangkat dia dan memberikan tahta kerajaan kepada Daud.
Ya, kita lanjut ayat yang keempat. Daud merebut Yerusalem dan menetap di sana. Lalu Daud dengan seluruh orang Israel pergi ke Yerusalem, itulah Yebus, dan di sana orang Yebus adalah penduduk negeri itu. Penduduk Yebus berkata kepada Daud, engkau tidak sanggup masuk kemari. Tetapi Daud merebut kubu pertahanan Sion, yaitu kota Daud. Daud telah berkata, siapa lebih dahulu memukul kalah orang Yebus, ia akan menjadi kepala dan pemimpin. Lalu Yoab anak Seruya yang menyerang lebih dahulu, maka ia menjadi kepala. Sejak saat itu Yoab itu dipakai Daud untuk menjadi kepala pasukan, pemimpin pasukannya. Lalu Daud menetap di kubu pertahanan itu, sebab itu orang menamainya kota Daud. Ya, jadi kenapa saudara ya di sana itu ada yang namanya kota Daud, karena Daud yang pertama kali merebut Yerusalem ya dari tangan orang-orang Yebus dan dikenal dengan kota Daud. Ya, Daud telah berkata, siapa lebih dahulu memukul kalah orang Yebus, dia akan menjadi pemimpin, dan akhirnya Yoab orang dari anak Seruya itu yang melakukannya, dan dia menjadi kepala prajuritnya Daud. Dan sejak saat itu orang menamai itu adalah kota Daud. Ayat 8, ia memperkuat kota itu di sekelilingnya mulai dari Milo bahkan sekelilingnya seluruhnya, sedang Yoab membangun kembali selebihnya dari kota itu. Lalu makin lama makin besarlah kuasa Daud sebab Tuhan semesta alam menyertainya. Saudara, ya kita lihat di sini apa yang membuat Daud akhirnya dapat menaklukkan, bahkan dia juga dapat melakukan semua perkara-perkara yang sudah Tuhan percayakan kepada dia adalah dikatakan di sini kuncinya karena Tuhan menyertai dia. Betapa pentingnya penyertaan Tuhan dalam hidup kita, saudara. Secara manusia mustahil Daud mungkin bisa menjadi raja, tapi bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Siapa yang menyangka bahwa Saul akhirnya ketakutan ketika dia harus berhadapan dengan musuhnya sehingga dia melakukan bunuh diri. Padahal kalau dia nggak bunuh diri pun belum tentu dia mati kan. Tapi itulah saudara, Tuhan itu sanggup melakukan segala perkara yang tidak mungkin bisa menjadi mungkin ketika kita ini sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan. Dan dikatakan di sana Daud melakukan segala perkara-perkara itu dengan dahsyat. Makin lama makin besar kuasa Daud. Kenapa? Karena Tuhan semesta alam menyertainya. Penting bagi kita saudara menyadari bahwa penyertaan Tuhan itu lebih dari segala-galanya. Sebab kita tidak mungkin bisa melakukan segala sesuatu di hidup ini tanpa penyertaan Tuhan. Karena itu saudara, apapun yang saudara sedang hadapi hari-hari ini, apapun yang sedang saudara gumuli hari-hari ini, tetaplah percaya dan tetaplah pegang janji Tuhan. Sebab bersama Tuhan kita dapat melakukan segala perkara. Baik, kita akan lanjutkan besok pembacaan kita. Mari kita tundukkan kepala dan kita satu hati kita berdoa. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur untuk segala kebaikan Tuhan. Kami belajar dari firman-Mu malam hari ini bahwa ketika kami mengejar perkenanan Tuhan, maka tidak ada perkara yang mustahil. Kami memohon malam ini Tuhan, biar penyertaan-Mu turun atas kehidupan setiap kami, juga jemaat-Mu dimanapun berada. Hamba berdoa Tuhan, mereka mungkin yang sedang goyah imannya, biarlah tetapkan hati mereka untuk percaya sungguh kepada Tuhan bahwa tidak ada perkara yang mustahil. Saat penyertaan Tuhan ada di hidup kami, maka segala sesuatu menjadi mungkin. Apapun itu, kami tidak mau membatasi Tuhan dengan akal logika kami, tapi kami mau mempersilakan Tuhan bekerja, sebab perkenanan Tuhan itulah kunci hidup kami boleh mengalami terobosan demi terobosan. Sembuhkan yang sakit malam hari ini Tuhan. Mari Engkau angkat tangan-Mu, saudara, letakkan di bagian yang sakit dan perkatakan, aku percaya dalam nama Yesus ada kesembuhan. Aba juga berdoa untuk setiap Tuhan anak-anak-Mu yang merindukan punya keturunan, bukakan kandungan yang tertutup. Roh kemandulan kami tolak, patahkan, hancurkan di dalam nama Yesus. Yang
yang terlilit hutang piutang, Tuhan juga turut bekerja agar kami boleh dapat melunasinya dengan cara yang ajaib. Saat tidak ada jalan, kami tahu Tuhan sanggup membuka jalan asalkan kami hidup di dalam perkenanan Tuhan. Berkati Tuhan setiap mereka juga yang rindu mencari pekerjaan, yang ingin menjual aset. Kami percaya tidak ada perkara yang mustahil bagi Tuhan. Tuhan, kami berdoa memberkati bangsa Indonesia. Lawatan-Mu tercurah bagi bangsa kami. Tuhan pimpin bulan depan bangsa ini akan mengalami pesta demokrasi, pemilihan presiden. Kami patahkan, hancurkan segala roh kekerasan, kerusuhan, pertikaian di dalam nama Yesus. Jika bukan Tuhan yang menjaga sebuah bangsa, sia-sialah usaha para penjaganya. Kami percaya Tuhan sudah menetapkan seorang pemimpin yang terbaik atas bangsa ini. Manusia boleh mereka-reka, tapi kami tahu jawaban itu datang dari Tuhan. Kami juga memberkati bangsa-bangsa lain di 5 benua, Asia, Afrika, Amerika, Eropa, Australia. Tuhan berkati terjadi hujan pertobatan, orang-orang bertobat berbalik dari yang jahat, datang kepada Tuhan, meninggalkan dosa dan mengejar perkenanan Tuhan. Terima kasih Bapa, karena itu kami menyerahkan seluruh hidup kami dalam tangan Tuhan. Apapun yang menjadi persoalan kami tahu Tuhan turut bekerja bagi kebaikan kami. Mari saudara buka hati dan angkat tanganmu kepada Tuhan. Terimalah berkat, rahmat, anugerah dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Allah Roh Kudus turun atas hidup kita mulai hari ini bahkan sampai kali yang kedua Tuhan Yesus datang kembali menjemput kita. Nama kita tercatat di dalam kitab kehidupan. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya diberkati Tuhan, mari katakan bersama, amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati saudara, shalom dan Immanuel.